Jadi sebelum kita mulai perbincangan kita dengan tamu yang nggak spesial banget, ya ini adalah salah satu tim kita juga. Tapi sebelum itu saya pengen ini dulu ke penonton kita untuk jangan lupa subscribe karena 75% orang yang nonton video Kerinci People nggak subscribe. Betul. Oke, gimana kabarnya, Bar? Kabar baik, tapi nggak disuruh perkenalan dulu. Enggak. Soalnya kan udah Sering nonton ya? Nggak perlu. Aduh. Jadi, oh ya, selamat dulu. Oh ya. Udah SPSI ya? Ya. SPSI. SPSI. Itu tukang angkat dong SPSI. Angkat. SPC. SPC. Ya, kalau SPSI lain. Itu jatuhnya nanti ke Tukang angkat. Enggak ada. Jadi, sarjana psikologi. Saya psikologi. Oke. Gimana rasanya setelah sarjana? Ya, kata orang ketika kita sudah sarjana gitu kan banyak yang ngasih selamat gitu. Selamat ya udah sarjana weh, udah nggak ada pikiran lagi gitu kan. Banyak yang bilang, "Weh, udah nggak ada pikiran lagi." Dasmu nggak ada pikiran. Justru kedepannya lebih banyak nih pikirannya. Jadi apa yang dipikirkan ke depan? Rencana kedepannya yang jelas bukan nikah. Jadi apa? Bukan nikah. Mungkin kalau kedepannya kita masih adalah untuk menyesuaikan dengan planning sebelumnya untuk langkah-langkah ke depan gitu. Kayak ya mau ngejar mimpi lah dulu gitu. Mau ngejar mimpi. Jadi ya mungkin kalau ke depan ini mau ke Paris sih. Ke Paris? Ya. Kapan? Juli. Oh, Juli ini ya. Bulan depan. Sebenarnya saya rencananya Juli ini ke Jogja. Iya. Ya. Ini nggak pernah saya ceritakan ke siapapun ini. Iya. Jadi Juli rencananya saya ke Jogja. Saya ada ikut pelatihan lah di Jogja gitu. Oh, gitu. Pelatihan bahasa Korea. Oke. Di Jogja, pelatihan bahasa Korea itu sekitar 3-4 bulanan lah di sana. Jadi setelah saya pikir-pikir, apalagi ini kan bentar lagi tahun politik kan. Iya. Tahun ini kan tahun politik nih. Betul. Kalau saya di sana 4 bulan, berarti 7, 8, 9, 10 gitu kan. Kalau 4 bulan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, apalagi ini tahun politik kan, itu lumayan menghasilkan. Iya betul. Daripada saya ke sana untuk belajar gitu kan, mending saya fokusin dulu cari uang dulu di politik ini gitu. Jadi saya pikir, udahlah nanti aja lah, sekitar Januari aja lah ke Jogjanya gitu. Jadi ke Paris rencananya. Berapa lama di sana? Kalau untuk targetnya sih, yang jelas mungkin ya sekitar akhir tahun atau awal tahun depan tuh udah pulang lah. Gitu. Tapi ya sebenarnya ngikut aja sih bang, ngikut aja kalau misalnya target yang dicapai di sana udah pas gitu kan, ya udah stop di situ gitu. Itu ke Paris itu tujuannya ya belajar pasti ya kan. Betul. Tapi langkah kedepannya mau ngambil S2 kah atau mau ngapain? Yang jelas langkah ke depannya itu bang, kayak kita kan tahu sekarang kalau misalnya bahasa Inggris itu udah penting banget lah gitu kan. Entah itu di perusahaan nanti, ataupun nanti kita mau tes di S2. Bahkan S2 sekarang pun juga ada persyaratan TOEFL kan. Iya benar. Dan kalau menurut aku sih, buat bahasa Inggris itu udah bukan hal yang bukan hal yang kayak orang-orang tertentu aja yang harus menguasai gitu. Tapi kayak semua orang itu memang udah harus menguasai sekarang gitu. ya. Menguasai. Jadi untuk target kedepannya sih kayak yang jelas kita menambah value diri dulu gitu. Yang jelas kita punya kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian kedepannya kalau misalnya nanti bisa keterima kerja, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya belum ya mungkin melanjutkan S2. Tapi mimpi aku sih, aku masih mau melanjutkan S2. S2 ya. Rencananya mau ambil S2 ya. Masih di Sumatera, di Jawa? Lebih besar, lebih jauh. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Keinginannya Jawa berarti, atau di luar negeri? Di luar negeri. Oh, di luar negeri. Wah, mudah-mudahan ya. Saya ada teman saya juga, orang sekampung. Ya saya sedikit miris lah. Dia lulus S2 di Swiss. Di Swiss ya kan, S2 di Swiss. Tapi karena waktu itu keadaannya COVID, jadi nggak bisa. Padahal beasiswa S2-nya udah dapet nih. Tapi karena keadaan saat itu COVID, nggak bisa. Terus yang tadinya beasiswa itu untuk dia, dialihkan ke mahasiswa yang ada di Swiss. Jadi ya sekarang ini dia
murung diri di rumah, nggak mau keluar karena masalah itu kan. Masalah itu. Ya karena miris juga. Mudah-mudahan lah kamu bisa lulus ya. Amin, 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 amin. Itu mimpi terbesar aku sih, Bang. Rencananya ke kota negara mana? UK. Oh UK. Kenapa di sana? Nggak tahu ya Bang, tapi kayak kalau misalnya kita mempertimbangkan kayak aspek akademis gitu, kayak melihat kalau di UK mungkin lebih bagus pendidikan psikologinya gitu. Nah, psikologi ini pun kan berasal dari Jerman juga. Kayak penemu teori psikologi yang pertama itu Hemund itu kan memang dari Jerman gitu kan. Seharusnya lebih baik ke Jerman dong gitu. Tapi kayak aku jatuh cinta aja gitu sama kota London. Yang pertama itu, mungkin yang kedua karena bahasanya mungkin. Nah, karena bahasanya kayak logat British tuh elegan gimana gitu kan. Iya. Beda dengan bahasa Inggris yang lain gitu. Kayak aku pun tertarik sama kenapa nggak US gitu misalnya? Nggak tahu juga sih Bang, tapi lebih ke arah mungkin ya nggak terlalu yang soalnya yang banyak kita tahu dari US itu mungkin ya agak banyak maaf ya negatifnya gitu. Oh, oke. Istilahnya pengaruh lingkungan berarti. Bukan ya? berarti di UK nggak bagus. bukan berarti di UK bagus Iya, gitu. iya. Maksudnya bukan berarti di UK itu nggak ada pengaruh negatif gitu, tapi ya mungkin nggak ada ketertarikan dalam diri untuk ngambil kesana itu nggak ada gitu. Oke. Berarti bukan karena bola ya? Bukan. Kirain biar gampang nonton bola gitu kayak Chelsea, Arsenal, MU gitu kan, Liverpool. Bukan berarti ya? Pengen sih. Salah satunya itu mungkin Pengen ya. juga sih, itu salah satunya juga. Cuma jangan jadi rujukan utama lah gitu kan. Oke. Kamu fans apa? Untuk sekarang Citizen. Oh City ya. Oh berarti kamu apa ya namanya? Pak Turun ya? Iya, betul. Soalnya gimana ya Bang? Kayak lagi kumpul gitu kan, satu tongkrongan nonton bola, itu yang ngebahas City semuanya gitu. Oh, oke. Jadi ya, oh ya City. Sebenarnya kalau pribadi saya suka City. Saya suka di dunia ini suka 4 klub. Ya. 4 klub ini aja. Satu MU, jelas yang pertama. Yang kedua City. Yang ketiga Madrid. Yang keempat Munchen. Ya. Jadi 4 ini. Jadi kalau derby Manchester tuh siapa yang menang ya udah. Ya udahlah gitu. Ya, saya ikhlas aja. MU yang menang oke, City yang menang oke gitu. Karena ya saya suka dua-duanya gitu. Berarti kamu City ya? Iya. Bukannya MU. Tadinya saya mau ini. Tadinya saya mau bully kan. Saya mau cari aman. Saya memikirkan jawaban paling aman. Aduh. Enggak, tapi saya memang nggak terlalu paham lah masalah bola gitu. Kalau masalah bola itu memang kalau lagi ngumpul sama teman-teman gitu kan, teman-teman semuanya tuh hobi bola gitu kan. Jadi ya aku ngikut-ngikut aja gitu. Oh, oke. Jadi Ngalir aja. ngalir aja. Nggak terlalu paham sih masalah-masalah. Jadi yang paham tuh apa? Cewek? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Oke. Dan sebelumnya film kita masuk dalam nominasi Andalas Award tahun 2023. Masuk lagi ya? Ya, dan saya juga pengen informasikan kepada penonton kita buat jangan lupa vote film Kerinci People, yaitu film Putih Huhin yang masuk dalam nominasi Andalas Award 2023. Caranya gimana? Ya di follow IG dan Facebook Andalas FM dan like foto kita di sana. Ya, gitu. Jadi kangen nggak kira-kira main film atau bikin apa konten di Kerinci People? Kangen lah Bang. Kalau dibilang kangen tuh kangen kayak memang acting tuh hobi. Ya. Kayak kita berteater tuh hobi gitu. Jadi terkadang tuh ada satu waktu gitu kan kayak memang pengen gitu untuk ya gimana ya, melakukan hobi lah gitu, untuk mengungkapkan hobi kita lah gitu, untuk melakukan hobi gitu. Tapi ya kita kan nggak selamanya berada di Kerinci gitu, dan nggak selalu punya waktu untuk itu gitu kan. Ya ditambah lagi kan keadaan Kerinci People sekarang kita kan sedang vakum lah, sedang libur dulu masalah film itu kan, sedang libur dulu masalah film. Jadi ya belum bisa lah untuk kembali berakting lagi gitu. Padahal sebenarnya ya hasrat pengen gitu. Tapi ya kalaupun pengen nggak mungkin bikin sendiri dong. Benar. Nggak mungkin sendirian juga. Sama sih. Saya pun sebenarnya ya terserah lah apakah jadi sutradara ataupun ikut main. Intinya kangen bikin film. Iya. Kayak kita punya satu cerita nih di otak kita. Pengen gitu orang memainkan cerita yang udah kita bikin, tapi pemainnya tuh ya saat ini sedang nggak ada. Nggak ada ya, benar. Nyari talentnya susah sekarang. Susah sekarang. Kayak apa ya? Kemarin itu saya sempat bikin film kan.
sama salah satu rekan-rekan lah yang nggak usah disebut lah gitu kan, karena ya itu ketika saya mencoba improve dengan mereka, dengan tim kita, ini kan bukan tim kita nih, di luar tim. Di luar tim. Ketika saya coba bikin film dengan mereka dan bandingin dengan tim kita, itu jauh banget. Karena tim kita ini kayak apa ya? Udah terlatih lah gitu. Udah terlatih gitu. Maksudnya terlatih di sini kayak chemistry-nya itu dapat gitu. Benar. Chemistry-nya itu dapat gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, acting kita ini masih amatir lah gitu kan. Tapi kayak chemistry-nya udah dapat gitu. Udah dapat. Jadi dan kita kerjanya pun enak. Gitu. Saling ngerti. Itu kayak misalnya nih, saya kekurangan ide. Jadi talent-talent itu bisa improvisasi di saat itu. Oh, bener juga ya gitu. Tapi ketika saya main dengan orang, mungkin karena belum kenal juga gitu kan. Jadi mereka mainnya apa yang saya perintahkan itu yang dimainkan. Jadi filmnya terlalu monoton gitu. Kaku lah. Kaku. Gitu. Soalnya apa yang dituliskan, iya memang itu yang ditampilkan. Memang itu yang ditampilkan. Sedangkan kadang di saat kita berakting itu tuh ya kita nggak berakting itu bukan berarti kita harus terpaku sama skrip itu gitu. Tapi kita bisa bebas gitu. Bebas, tapi tetap tujuannya sama. Tetap di jalur skrip. Di jalur, ya benar itu. Jadi itu sih. Pagi sekarang talent-talent kita udah pada sibuk semua gitu kan. Nggak menyalahkan, tapi memang itu suatu keharusan ya gimana kan gitu. Kayak talent-talent senior kayak Bang Tommy udah sibuk, Kak Siska ya kan. Terus Ella juga udah married, nggak mungkin gitu. Udah nggak bisa lagi gitu kan. Tapi yang jadi tandem si Ella Arif di Kerinci sekarang enggak? Bang Arif sekarang masih di Padang. Masih di Padang. Kan kan wisudanya sama kemarin kan. Sama. Cuman beda kampus. Di talent kita kan ada 3 orang yang wisuda kemarin. Kamu, habis itu ada Venti, ada Arif. Kan 3 orang kan. Itu ya seneng lah kayak talent-talent kita udah banyak yang punya gelar kan. Iya. Tapi mudah-mudahan lah Hilal lah tahun besok. Insyaallah Hilal tuh. Hilal. Hilal. Iya. Hilal sekarang semester apa deh sekarang? 7 kan? Berapa? 6? Baru masuk semester 5 kalau nggak salah. Oh iya. Oh iya. Dia ngulang itu ya. Awalnya kan UNP, kemudian pindah ke IAIN ya. Iya. Ya itu sih. Berharapnya ya talent-talent kita tuh sukses semua lah gitu kan. Dan berapa lama di Kerinci rencana? Kalau untuk sekarang sih rencananya tuh di Kerinci sampai tanggal 18 lah. 18 ini. Sampai tanggal 18 ini terus ke Padang lagi ngurus keperluan di sana, pulang ke Kerinci lagi buat ya kita kan mau lebaran haji kan. Iya. Nah, terus baru akhir bulan ini berarti ya berangkatnya. Berarti Juli itu udah nyampe sana atau gimana? Juli itu udah nyampe sana. Oke. Berangkat tuh rencananya tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli. Jadi tanggal 5 Juli itu udah berangkat ke sana gitu. Berarti 5 Juli tanggal 5 Julinya ke sana. Berarti nyampe ya 6 Juli lah. Iya, 6 Juli. Seenggaknya 6 Juli udah mulai gitu. Berarti langsung mulai apa gimana? Ya langsung mulai. Berarti udah kontek-kontekan dengan orang di sana atau gimana? Oh, udah ya. Udah tahu kemana yang harus dituju gitu. Kan banyak kan tempat-tempatnya di sana kan. Banyak. Oh gitu. Lagian Akbar juga punya kayak senior lah yang udah pernah kesana gitu. Jadi dia rekomendasiin di sini aja gitu. Jadi Akbar nggak kayak berjalan sendiri lah gitu. Nggak nyari sendiri. Tapi di sana itu udah ada yang nungguin teman gitu atau gimana? Berarti memang jalannya dari sini ke sana sendiri. Wah, luar biasa juga ya. Rencananya. Berarti udah kayak asramanya atau kosnya udah ya. Udah nampak lah gambarannya. Itu saya ke Jogja pun kayak gitu kemarin. Kos sudah dapat. Iya kan? Nah, kalau tempatnya udah pastilah. Kita nggak mungkin ke sana tanpa tahu tempatnya di mana gitu. Tempatnya udah saya hubungin, kosnya udah dapat. Tinggal nunggu biaya administrasinya lagi gitu. Saya bilang, ya nanti saya bayarkan. Tapi setelah saya pikir-pikir ini tahun politik gitu. Karena udah berapa kali tahun politik, Kerinci People itu kan kita udah berdiri dari 2014 kan, udah berapa kali tahun politik itu kita lewat gitu. Dan saya nggak pengen tim kita tuh
menghasilkan itu ya monoton segini-gini aja gitu. Saya pengennya improve lah. Kita tuh udah dikenal orang. Iya, gitu kan. betul. Apalagi kemarin kita ganti logo kan. Iya. Gimana logo kita yang sekarang? Keren. Tapi kayak terlalu banyak pertanyaan gitu. Ini huruf K sama huruf P-nya di mana gitu. Iya, kan. Banyak yang bertanya gitu kan. Padahal kalau sekali lihat tuh ya kalau orang yang paham lah gitu kan, tahu lah gitu. Kalau ya nggak semuanya harus mirip huruf K dengan P dong gitu. Nggak semuanya harus mirip gitu. Tapi kayak itu udah keren sih. Keren ya kan? Keren sih. Saya mikirnya kalau logo lama itu kita beli. Kita beli lisensinya. Yang logo yang segitiga biru. Yang dibilang mirip logo tepung. Ya itu gimana ya? Agak ngelawak juga gitu kan. Jadi rencananya kita posting di Facebook. Gimana nih kalau kita bikin kaos Kerinci People? Karena di waktu zaman Kerinci hari ini kaosnya laku banget. Iya. Bikin 500 pieces pun habis. Saat itu kan. Gimana nih kalau kita bikin kaos? Jadi ada yang komen kan, bukannya apa-apa bang. Logo yang sekarang nih mirip logo tepung. Mirip logo tepung katanya kan. Saya searching lah. Logo tepung mana sih? Logo tepung segitiga. Ternyata logo tepung segitiga biru. Warnanya pun sama. Warnanya pun sama segitiga. Dari itu saya kepikiran terus kan ganti logo lah. Kapan ganti logo? Pas timingnya tepat. Karena apa? Ya kita udah vakum film. Kita fokus ke podcast sekarang ini kan. Terus juga kita harus ada perubahan lah. Jadi kayak ganti logo ini kita ganti suasana aja. Iya, ganti suasana. Iya. Tapi nggak ganti orang. Ganti suasana aja. Ganti suasana aja gitu. Kalau orang-orangnya sih masih sama, cuman vakum dulu sekarang. Ya, itulah. Gimana rencana sekarang untuk baralek ya? Gak ada baralek dah. Jadi yang kan saya sempat ngomong kemarin kan, percuma wisuda kalau nggak ada pendampingnya. Saya sempat ngomong kemarin tuh kan, tapi terbukti kan? Apanya? Terbukti kan? Ya kan gak boleh macam-macam banget. Nggak, sekarang ada nggak? Nggak, kan betul gitu. Nggak, kenapa kemarin itu? Apanya? Bisa. Apa sih? Kan ngomong aja. Nggak, maksudnya gini kan, saya berapa kali sih ngirim meme gitu. Ya, ada. Apa namanya? Pria punya masalah. Iya. Nggak, kenapa? Kan kamu, saya sering ngecengin kamu, dan kamu sering ngecengin balik. Lihat aja, pas sudah pasti ada, kan gitu. Lihat aja. Iya. Kenapa? Tiba-tiba kok, saya lihat kan ada terus kan, jalan terus gitu. Tiba-tiba pas sudah nggak ada gitu. Ya, susah dijelaskan ya guys ya. Tapi yang jelas itu kayak, ya aku nggak tahu juga sih kenapa bisa pas di momen yang seharusnya punya gitu kan malah nggak ada gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sih meskipun nggak ada, tapi ya mungkin lah banyak dari yang lain juga yang bisa datang gitu. Ya walaupun bukan pacar. Walaupun teman-teman ya. Teman-teman gitu. Teman-teman dekat ya. Teman-teman dekat. Cowok. Oh, cowok. Kan? Ya, gak, tapi yang dekat sekarang ada? Yang dekat sekarang sih ada. Orang Kerinci? Kerinci juga? Pulau Tengah juga? Pulau Tengah juga. Wih, keren. Ya mudah-mudahan lah. Ya, kalau untuk kedepannya sih Bang. Ini maksud saya gini. Kamu memang nggak fokusin kayak itu dulu, kayak pacaran dulu misalnya, atau ngalir aja gitu? Nggak, aku emang kedepannya ini mungkin ya munafik kalau aku bilang aku nggak bakal ngechat cewek atau dekat sama cewek, itu munafik aku bilang gitu kan, karena itu kayak kebutuhan psikologis juga kan, kayak memang kontrak kita memang membutuhkan hal itu gitu kan. Jadi nggak mungkin aku nggak bakal berhubungan dengan cewek. Tapi kalau misalnya untuk berhubungan yang kayak ya pacaran gitu atau apa, mungkin belum lah. Soalnya kemarin aku sedikit ditampar sama senior aku. Sekarang dia di Australia. Seniorku itu sekarang dia di Australia. Sedikit ditampar sama senior aku. Katanya forget and forgive everything katanya. Just focus on your future.
Mungkin kata-katanya sederhana, Ya, tapi ya, aku nampar gitu. Soalnya aku sekarang nih kayak setelah wisuda itu masih kayak bingung gitu. Kayak terlalu banyak hal yang aku pikirkan, masalah percintaan, masalah nanti kedepannya mau kerja apa, masalah ini, masalah itu, dan semua permasalahan itu sebenarnya nggak aku punya. Aku nggak punya permasalahan itu. Ya, Kalau ya, kata Kalau- orang tuh overthinking. Oke. Nah, sebenarnya itu bukan permasalahan yang harus aku pikirkan. Ya, benar. Tetapi aku memikirkan itu. Nah, makanya untuk sekarang nih setelah mendengar dapat kata-kata itu dari seniorku yang di Australia itu, ya aku mikirkan kayak ya jalanku udah jelas loh gitu, kayak kedepannya aku ke Pare dulu, habis itu kita coba cari kerja, kalau nggak S2 gitu. Nah, jadi untuk apa aku memikirkan hal-hal yang lain gitu? Mungkin aku nggak bilang kalau pacaran tuh nggak penting, Ya. aku nggak bilang kalau berhubungan dengan lawan jenis itu nggak penting, tapi kayak untuk sekarang di umur aku yang sekarang, mungkin aku bakal lebih milih fokus ke masa depan aku, fokus ke cita-cita aku, fokus ke mimpi aku, dibandingkan aku menghabiskan waktu dan pikiran aku tuh untuk kegiatan yang maaf sia-sia sama kayak pacaran Ya, gitu. ya. Kan kamu menyinggung masalah umur juga tadi. Kalau orang tua gimana? Nggak ada membahas atau terserah aja kamu gimana bagusnya? Justru kalau orang tua sih belum menginginkan aku untuk menikah di umur aku yang sekarang gitu. Ya, ya. 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin masih belum lah orang tua aku gitu. Soalnya memang orang tua aku itu pengen aku buat ya bukan menuntut pendidikan lebih tinggi bukan, tetapi menuntut untuk paling tidak sebelum kamu mau melamar anak orang, kamu punya sesuatu. Ya, harus survive dulu Kamu ya. harus survive dulu. Paling tidak sebelum kita menghidupi anak orang, kita bertanggung jawab atas hidup anak orang, kita harus bisa bertanggung jawab sama diri Iya, kita sendiri dulu. benar. Ya gimana caranya kita bisa menghidupi anak orang gitu? Kalau kita sendiri aja masih amburadul gitu. Nah itu yang aku rasakan sekarang. Aku aja masih amburadul gitu bang. Nah gimana aku bisa bertanggung jawab atas hidup seseorang nanti gitu? Jadi ke depan rencananya berarti ke Pare ini buat ngambil TOEFL-nya ya. Ya, ngambil TOEFL-nya, ya belajar speaking-nya gitu kan. Ya saya lihat kemarin ada teman kita juga, orang psikologi juga kan. Katanya cari kerja di Jakarta tuh gampang untuk di perusahaan-perusahaan. Ya, dia dari psikologi karena lagi banyak butuh perusahaan-perusahaan besar kan di Jakarta tuh lagi banyak butuh untuk psikologi. Nggak tahu lah kenapa, mungkin stres di sana. Ya mungkin bisa jadi sih. Nggak, kenapa ya orang kantor akhir-akhir ini ya yang saya tahu tuh kebanyakan nyari yang lulusan psikologi malahan. Ketimbang yang lulusan memang kayak manufaktur mungkin atau segala macamnya gitu. Ya Kenapa ya? Harusnya kan saya nggak tahu lah. Tapi setahu saya psikologi ini kan bukannya untuk ini ya kayak mengetahui psikologi seseorang gitu di tingkat di sekolah mungkin gitu. Yang saya tahu ya kayak entah itu BP, entah itu apapun lah, psikiater kah gitu. Kenapa banyak di perusahaan ya? gini bang, jadi di psikologi itu ada penjurusannya gitu kan, ada fokusnya lagi. Nah, ada psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, dan ada psikologi sosial. 4 itu yang besar gitu. Ada juga yang lain mungkin. Kemudian kalau yang di industri itu, nah kan ada psikologi industri dan organisasi. Nah, kenapa banyak dibutuhkan orang psikologi dalam satu industri dan satu perusahaan? Nah, tugas dari kami orang psikologi di perusahaan itu tuh bukan cuman untuk merekrut karyawan, bukan cuman untuk melihat gimana kepribadiannya, apakah dia cocok di sini, cocoknya dia di mana gitu. Bukan itu aja, tapi kami tuh juga menyusun program gimana untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam perusahaan itu. Makanya gimana caranya ada program-program yang nanti itu yang disusun oleh orang kami orang psikologi yang mana yang mana nantinya itu nanti akan diterapkan dalam perusahaan agar mengurangi ya itu tadi tingkat stres dalam perusahaan, menambah motivasi kerja gitu. Nah itu kan kami pelajari di dalam psikologi industri gitu kan, gimana caranya untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan gitu, gimana caranya untuk mengurangi tingkat stres karyawan gitu. Saya setuju sih, kayak saya pernah kerja di perusahaan kan. Di perusahaan PT yang di Padang dengan di Jambi itu PT-nya kurang lebih sama kayak distributor gitu lah, distributor produk.
Kalau yang saya kerja di Padang itu orang-orangnya banyak yang dari psikologi kan, dan itu kerjanya have fun banget gitu. Iya. Karena di setiap akhir pekan kita diadain acara ini. Jadi di saat kita dari Senin sampai Jumat itu kita stres bekerja kan, di akhir pekannya kita dikasih kayak yang penting kamu fun gitu. Iya. Kamu nggak stres dengan pekerjaan. Beda dengan waktu saya di Jambi. Itu memang perusahaannya perusahaan yang dituntut buat serius banget kan. Iya. Akhirnya kita jenuh. Ya betul. Ya setiap manusia punya titik jenuh dong. Iya, kayak yang di Jambi itu malahan gini. Ini kantor saya gitu kan. Di depan kantor saya yang di Jambi itu adalah mantan kantor saya yang di Padang, perusahaan cabangnya yang di Jambi gitu. Iya. Jadi satu ketika kan 17 Agustus kalau nggak salah. Mantan kantor saya yang di Padang itu yang cabang Jambi itu, mereka ngadain acara 17 Agustusan di depan kantor. Terus kantor saya yang sekarang itu di Jambi yang waktu itu kan, itu orang ngapain sih gitu kan. Jadi saya mikir, loh ini kan ngerayain 17 Agustusan, saya bilang gitu kan, dalam hati kan. Ini kan buat ngerayain 17 Agustusan, buat biar karyawan tuh seneng-seneng have fun gitu. Nggak stres pekerjaan, kok malah dibilang, ini ngapain sih gitu. Harusnya kan biar karyawan tuh nggak jenuh kan. Iya. Nah itu sih bedanya. Bener sih kalau psikologi itu penting. Apa namanya? Soalnya yang bekerja karyawan di perusahaan itu bukan robot. Iya benar. Karyawan perusahaan itu bukan robot. Jadi manusia itu kan juga punya titik jenuh, punya titik stresnya gitu kan, punya waktu lelahnya gitu kan. Nah, jadi diperlukan kayak orang yang bisa mengatur suatu program dalam perusahaan itu supaya perusahaannya itu tuh ya lebih berwarna lah gitu, lebih berwarna. Yang jelas tuh ya memang kita di perusahaan tuh ada tuntutan kerja gitu kan. Kita pasti stres dong kalau bekerja gitu. Tapi nggak melulu harus stres gitu kan, nggak melulu harus stres. Kita pun punya titik jenuh, jadi ya memang harus dilepaskan gitu. Nah itulah gunanya psikologi. Kayak ini ya, kayak di Jepang apa Korea gitu. Itu kan tingkat bunuh dirinya tinggi karena stres bekerja. Stres bekerja, ya kan? Stres kerja, pokoknya gara-gara stres lah. Gitu. Iya, itu efeknya luar biasa ya. Luar biasa. Ya, dan apa namanya, kalau ke Jepang nggak ada minat? Ada, tapi nggak bisa bahasa Jepang. Ya itu maksud saya. Kenapa nggak ambil gitu belajar bahasa Jepang? Kayak saya kan, kenapa saya belajar bahasa Korea? Karena saya pengen ke sana. Ya. Jujur, saya pengen ke sana. Saya pengen ikut tes EPS Topik namanya untuk kerja ke Korea. Karena jauh itu dari 2016 saya udah pengen. Saya harus kerja ke Korea, saya harus kerja. Karena kalau ke Jepang tuh saya nggak minat. Walaupun banyak ya kayak entah itu dari keluarga saya pun banyak yang kerja ke Jepang. Cuman saya nggak minat gitu. Betul. Cuman setelah saya cek YouTube, saya lihat banyak teman-teman yang kerja ke Korea, saya minat kan. Apalagi saya ngerti huruf-huruf Hangulnya kan. Kenapa nggak itu? Minat sih minat bang, serius. Kalau dibandingkan dengan mungkin ke UK gitu kan, aku lebih minat ke Jepang sih. Tapi ya kita tahu kalau perbedaan bahasanya itu tuh kan memang jauh gitu, perbedaan hurufnya memang jauh juga gitu kan. Ya bukan berarti itu mustahil untuk dicapai, bukan. Ya memang ada sih rencanaku selama di Pari nanti kalau misalnya ya ada mungkin kalau misalnya ketemu waktu luang gitu kan, bisa untuk menambah kegiatan lain, mungkin aku bakal ngambil les Jepang juga gitu ya, soalnya ya pengen lulus gitu. Iya sih ya tapi saya paham juga sih, kamu pasti mikirnya kebermanfaatannya itu kan. Kalau bahasa Inggris itu lebih luas manfaatnya. Kalau Jepang itu ya terfokus di Jepang itu saja gitu kan. Dan kemudian juga gimana kalau cuman bisa berbahasa Jepang, itu tadi yang kamu bilang, kalau cuman bisa berbahasa Jepang ya pokoknya cuman di Jepang itu aja gitu kan. Ya tapi kalau misalnya kedepannya nanti ada peluang untuk ke sana, ya why not gitu. Ya why not sih. Why not? Benar.